Media Vietnam kritik situasi timnas. Rekrut pelatih baru terhambat supporter, Kapat Z selangkah lagi. Situasi pencarian pelatih baru timnas Indonesia kini bukan hanya menjadi sorotan media nasional, tetapi juga menarik perhatian berbagai media regional. Salah satu yang paling vokal adalah VN Express dari Vietnam yang menyebut bahwa dinamika supporter Indonesia kini ikut mempengaruhi gerak PSSI dalam mencari pengganti Patrick Kluivert. Dalam laporannya, VN Express menegaskan bahwa tekanan dari kelompok supporter Indonesia menjadi salah satu hambatan terbesar PSSI dalam proses rekrutmen pelatih baru. Media tersebut bahkan menulis bahwa tim Indonesia kesulitan merekrut pelatih karena supporter. Mereka menyoroti bahwa setelah berpisah dengan Kluivert, PSSI kini memilih berjalan sangat hati-hati dalam pendekatan kepada calon pelatih. Menurut VN Express, PSSI kini mempertimbangkan faktor non-teknis termasuk resiko ekstremisme di media sosial, serangan daring kepada pelatih, wasit, dan bahkan pemain. VN Express juga mengutip pernyataan Presiden PSSI Erick Thohir yang mengakui bahwa dunia sepak bola internasional kini mengawasi perilaku supporter Indonesia. Kasus cyberbullying, ancaman, hingga diskriminasi yang mengemuka selama kualifikasi Piala Dunia 2026 disebut menjadi bahaya reputasional yang bisa mempengaruhi minat calon pelatih. Situasi ini membuat PSSI menahan diri dari menghubungi kandidat tertentu hingga citra Indonesia kembali stabil. Erick menegaskan bahwa supporter harus lebih bersatu dan mendukung dengan cara yang lebih sehat, mengingat reputasi Indonesia saat ini ikut menentukan prospek perekrutan pelatih. Media Vietnam itu juga menyoroti isu mengenai sejumlah pelatih Eropa yang sempat dirumorkan akan menggantikan Kluivert. Namun PSSI kini dikabarkan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa era Sintayong dan Kluivert sebagai dasar menentukan pelatih selanjutnya. Mereka membutuhkan sosok yang memiliki rekam jejak kuat, visi jangka pendek dan panjang, serta kemampuan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Di tengah dinamika itu, perhatian publik Indonesia dan media asing kini justru tertuju pada kedatangan mantan pelatih Uzbekistan, Timur Kapat Z yang tiba di Jakarta pekan ini. Kehadirannya memicu spekulasi besar bahwa ia menjadi kandidat paling kuat untuk menangani timnas Indonesia. Dengan rekam jejak mentereng, membawa Uzbekistan ke Piala Dunia U20, tampil di Olimpiade Paris 2024, hingga menjuarai Piala Asia Tengah 2025, Kapat Z disebut banyak pihak sebagai kandidat paling realistis, paling cocok, dan paling dekat dengan kursi pelatih Garuda. Kini publik hanya tinggal menunggu keputusan final PSSI. Di tengah tekanan supporter, sorotan media internasional dan kebutuhan mendesak akan sosok pelatih berkarakter kuat, pilihan federasi pada akhirnya akan menentukan arah masa depan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kevin Dix menggila di Bundesliga, cetak gol, bawa Gladbach menang 3 kali beruntun. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix kembali menunjukkan kualitas kelas dunianya di Bundesliga. Berstatus sebagai pilar utama Borussia Mönchengladbach, pemain 29 tahun itu kembali tampil cemerlang dan membawa timnya meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Heidenheim pada pekan ke-11 Bundesliga 2025-2026. Pertandingan di Volt Arena itu berjalan ketat, namun Gladbach berhasil membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Kevin Dix pada penghujung babak pertama. Bek tangguh yang kini memimpin Garuda itu menaklukkan kiper Dian Ramaj dengan ketenangan luar biasa, memastikan timnya unggul sebelum turun minum. Dominasi Gladbach berlanjut di babak kedua. Striker andalan Haris Tabakovic menggandakan keunggulan pada menit ke-55. Disusul gol pemain asal Jepang, Shuto Machino, yang menutup laga dengan skor 3-0 di menit 76. Gladbach tampil percaya diri, kompak dan penuh energi. Dix menegaskan bahwa kebersamaan menjadi senjata utama timnya belakangan ini. Menurutnya, Gladbach kini berada di ritme yang sangat positif setelah jeda internasional, berkat persiapan solid dari staf pelatih Eugen Polanski. Kemenangan ini membuat Borussia Mönchengladbach melanjutkan tren positif dengan 3 kemenangan beruntun di Bundesliga. Dari tim yang sempat dekat dengan zona degradasi, kini Gladbach melesat ke posisi 11 dengan 12 poin, hanya berjarak 8 poin dari zona kompetisi Eropa. Sebuah kebangkitan yang tidak lepas dari kontribusi sang pemain. Gol ke gawang Heidenheim menjadi gol kedua Kevin Dix musim ini, setelah sebelumnya mencetak gol bersejarah saat melawan Köln. Gol tersebut membuat Dix menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Bundesliga, prestasi yang hingga kini terus ia perkuat dengan konsistensi penampilan di level tertinggi. Total, Dix sudah memainkan 10 laga Bundesliga musim ini dan mengoleksi 883 menit permainan.
Dengan performa yang terus meningkat, kehadirannya tidak hanya menjadi aset besar bagi Gladbach, tetapi juga bagi timnas Indonesia yang kini tengah menyiapkan diri menuju agenda besar berikutnya. Selanjutnya, Kevin Dix dan rekan-rekan akan menjamu RB Leipzig di Borussia Park. Dengan performa yang semakin stabil, Gladbach jelas tidak boleh dipandang remeh. Timur Kapadze sentil pemain, lokal atau naturalisasi, hanya yang paling berkomitmen yang main. Nama Timur Kapadze semakin menguat dalam bursa pelatih timnas Indonesia. Di tengah proses seleksi yang dilakukan PSSI, pelatih asal Uzbekistan itu justru memberikan gambaran jelas mengenai seperti apa pemain yang cocok dengan karakteristiknya, termasuk sikapnya terhadap pemain naturalisasi. Kapadze tiba di Jakarta pada Jumat kemarin, kehadirannya langsung menyita perhatian publik. Apalagi kedatangannya bertepatan dengan masa PSSI menyeleksi calon nahkoda baru Garuda. Setelah menjalani sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Kapadze menyempatkan diri untuk berbicara dengan media mengenai pandangannya tentang skuad ideal bila suatu saat memimpin timnas Indonesia. Salah satu hal pertama yang ia soroti adalah pemain naturalisasi. Kapadze mengaku sudah mempelajari karakter sepak bola Indonesia, termasuk atmosfer supporter dan dinamika dalam penggunaan pemain keturunan. Menurutnya, pemain naturalisasi dan pemain lokal memiliki status yang sama. Tidak ada yang diistimewakan atau dianaktirikan. Semua kembali pada satu pertanyaan sederhana, apakah mereka siap berjuang untuk Indonesia? Pelatih usia 45 tahun itu menegaskan bahwa komitmen dan mentalitas adalah faktor utama baginya. Ia ingin pemain yang benar-benar memiliki motivasi untuk mengorbankan energi, tenaga dan fokusnya demi lambang Garuda di dada. Selain menyinggung situasi di Indonesia, Kapadze juga mengulas pengalaman Uzbekistan pada era 2000-an, ketika negara itu mencoba mendatangkan beberapa pemain Rusia untuk dinaturalisasi. Menurutnya, proyek tersebut tidak berumur panjang karena tidak memberikan dampak signifikan. Pengalaman itu membuatnya menempatkan komitmen membela negara sebagai faktor terpenting bagi seorang pemain naturalisasi. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sejak 2023, Indonesia terus menambah pemain keturunan yang memperkuat timnas di berbagai level. Hingga Maret 2025, jumlahnya mencapai 19 nama, sebuah perubahan besar dalam identitas sepak bola merah putih. Kehadiran Kapadze di Jakarta sekaligus memunculkan spekulasi bahwa dirinya tengah masuk tahapan penting dalam proses seleksi pelatih baru. Dengan PSSI yang sedang melakukan pencermatan mendalam terhadap 5 kandidat, pernyataan Kapadze mengenai kriteria pemain menjadi sinyal kuat mengenai gaya kepelatihan dan prinsip yang ia pegang. Kini publik tinggal menunggu, apakah pelatih yang menekankan mental, motivasi dan loyalitas itu akan menjadi figur baru di pinggir lapangan timnas Indonesia?